kalau dia diangkat tuh harus persetujuan gubernur juga Ya. untuk kabupaten. Tapi yang lebih penting lagi, dipecatnya juga sama. Nggak bisa semena-mena bupati mecat inspektorat. Dia harus izin dulu ke gubernur. Ya. Nah kalau yang di provinsi izin ke Dagri, kira-kira gitu lah. Udah belum apa-apa nih kita nih. Baru permulaannya udah seru nih. Oh, udah ya, gue pikir udah kelar ya. Tadi belum disebutkan Pak, apa dasar hukum dari Serana PK ini? Jadi waktu kita janji sama UN itu kita istilahnya diratifikasi. Ada undang-undangnya, Undang-Undang 2006 kalau nggak salah. Nah dari undang-undang turunkan Perpres. Jadi Perpresnya dibaruin lagi pas pindah ke KPK, dibaruin lagi Perpres 54 gitu ya tahun 2018. Gitu. Nah, jadi kita bergerak di Perpres ini. Dan di Perpres disebut jelas tuh, cuma 3 fokusnya. Jadi jangan segala macam loh, cuma 3 aja. Izin keuangan negara, reformasi birokrasi. Dan disebut juga kedudukannya di KPK. Lembaganya 5. Di bawahnya ada eselon 1-nya. Di bawahnya lagi ada sekretariat. Itu pokoknya detail banget disebut. Jadi kita beroperasi dengan itu dan anggarannya ada khusus. Dari Bappenas di lock anggarannya gitu. Mungkin sekitar 10 miliar sampai 13 miliar setahun. Anggarannya untuk 15 rencana aksi ini. Dan dia jalan 2 tahun sekali rencana aksinya. Gitu. Dan ya lumayan lah. Ada beberapa bagian tapi yang kita bilang sekali lagi ini koordinasi. Jadi kita nggak bikin program baru nggak. Cuma bilang ini NIK harus dipakai. Kumpulin semua yang mau pakai NIK, kasih rencana 3 bulanan, lakukan. Nah, cuma gitu-gitu aja. Jadi keseringan rapat kali ya. Rapat koordinasi. Ya tadi mungkin Bapak udah cerita juga nih soal kementerian dan lembaga yang menjadi mitra program Serana PK. Ya, tadi apa aja? Mendagri. Ada 5 dia. Ada 5 jadi ya. KPK, Mendagri, Menpan, Bappenas, KSP. Itu ada tugasnya masing-masing sebenarnya. Jadi para kepala lembaganya tuh setiap 3 bulan gue harus lapor. Nih kemajuannya ini gitu kan. Termasuk kemajuan di masing-masingnya gitu ya. Misalnya pengadaan berbasis elektronik. Targetnya nasional 30% harus beli elektronik. Nah yang 5 lembaga juga harus juga. Jangan karena 5 ini jadi KPK nggak termasuk gitu. Nggak juga. Tetap juga harus 30% KPK gitu. Dan ya lumayan sih. Paling nggak orang kalau denger capaiannya gitu, kalau 0% barulah kebakaran jenggot. Itu kenapa tuh? Lalu kemana aja kemarin gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Oke. Mas Di, silakan. Ya, tadi sempat disebutkan ya Pak soal sejumlah temuan Serana PK ketika memeriksa SIPD. Nah sebenarnya ada temuan-temuan lain tidak Pak? Nah terus kemudian mungkin terkait soal itu ada potensi tantangan dan hambatannya apa saja ketika memantau anggaran pengentasan kemiskinan dan stunting? Jadi ini agak teknis dikit ya. Jadi kenapa SIPD kita bilang jadi penting, namanya tapi kurang enak ya. Nama birokrat sih SIPD. Ntar kita kasih nama apa si kancil. Tapi kira-kira gini lah. Ini baru kita salah satu fasilitas dari SIPD selain data naik tuh kita bisa bilang kita bisa tematik. Nah kemarin kita minta tuh, coba dong lihat anggaran seluruh Pemda tematik pemberantasan kemiskinan ekstrim. Jadi Pemda dibilang, silakan tandain kalau Anda beli ini masuk golongan kemiskinan ekstrim, gitu ya. Kalau beli ini enggak. Jadi dia ada akun yang 3.000-an itu ditandai nama Dagri. Kalau ini masuk kemiskinan ekstrim, kalau ini masuk stunting gitu. Jadi tematik. Kita boleh minta misalnya gini. Gua pengen tahu berapa banyak anggaran buat olahraga voli di Indonesia. Itu bisa tuh. Namanya tagging. Jadi ditandain aja. Akunnya tetap segini tapi ini nih kayaknya cocok nih. Ya, gitu. Nah, pas kemiskinan ekstrim ini kan problem ya. Kita ngomong kemiskinan ekstrim 2024 harus hilang. Pertama di mana tuh ada yang ekstrim, gitu kan? Udah ada petanya di Menko PMK kita lihat.
Nah udah gitu gimana cara ngilangin ya? Kan simpel aja, simpel dalam arti gini, jangan sampai dari dia miskin ekstrim turun lagi jadi mati. Jadi dari miskin ekstrim paling nggak dia jadi miskin dulu lah. Dari miskin baru pengentasan dia jadi tidak miskin. Nah, kan gitu ya stepnya, kan nggak mungkin juga dia lompat sekaligus. Nah jadi yang miskin ekstrim ini kita minta taggingnya. Udah tematik udah dibikinin sama Dagri, kita lihat lah gitu. Ya ternyata itu yang aneh-aneh itu. Di kabupaten-kabupaten tertentu kalau miskin ekstrim itu antara lain kasih bansos langsung. Udah jangan cerita soal olahraga biar sehat, bukan, dia lapar. Ya kan? Kasih duit. Kasih duit aja. Jangan cerita olahraga hidup sehat ini. Gua miskin gitu ya. Kasih duit gitu. Nah, kita cek lah beberapa kabupaten. Dia nganggarin nggak buat itu? Beberapa miskin karena air harus beli gitu kan ya. Kesehatan nggak ini dia nganggarin nggak buat air bersih, buat sarana jalan. Ini kan yang bikin miskin dia antara biaya-biaya ini mahal. Sering sakit gitu. Jadi bukannya betul uangnya bukan buat makan malah buat berobat. Termasuk misalnya ya beli rokok, pulsa tuh penyakit udah duitnya dikit beli rokok sama pulsa. Nah itu kita lihat tuh di SIPD. Wah kita ketemu tuh kabupaten. Abis itu gue dimarahin nyebut nama-namanya beberapa. Gue disomasi lu. Katanya lu menyebut kabupaten gue nggak bener tuh katanya. Ya terserah lah gitu. Tapi maksudnya kita bisa lihat kalau kita tagging kemiskinan ekstrim, datanya langsung terkumpul, bisa dianalisa. Ini salah nih menganggarkannya. Kalau kita tagging infrastruktur, kelihatan tuh anggaran yang dia rencanakan tahun 2024 buat jalan, jembatan, bendungan. Nanti kita bisa lihat tuh kayak model Lampung tuh pasti kena duluan tuh. Pasti. Dan bukan Lampung aja loh, banyak daerah yang begitu ceritanya. Jadi ngomong pembangunan tapi jalan gak dibangun. Dia pilih misalnya ya buat kegiatan-kegiatan yang buat kita sih korupsinya udah dikit lagi lah gitu ya, bikin acara perayaan ini itu gitu kan ya, yang nggak penting-penting rehab rumah bupati, padahal di situ kagak ada jembatan. Nah itu tuh lah SIPD itu bisa kelihatan, bisa kelihatan deh gini-gini. Udah tahu juga penduduknya kan ada demografinya ya. Pendidikannya misalnya rendah gitu kan. Nah ini gimana caranya kan gitu kan, kalau skornya rendah tuh gimana gitu. Nah itu kita lihat gimana Pemda menyerang isu itu, attack itu isu gitu. Kalau udah tahu nih edukasi rendah, apa dong dianggarin? Kan gitu kan? Gitu kan, bukannya ini sarananya jelek yang dibayar guru honorer karena ponakan gua, saudara gua. Kan tuh lalit kan jadinya kan. Udah masyarakatnya TBC banyak, ternyata anggaran dinas kesehatan nggak ada, adanya buat yaitu lokakarya yang gitu. Yang dibutuhin obat di puskesmas ya kayak gitu-gitu. Nah kesalahan-kesalahan gitu kita bilang dengan SIPD bisa dipantau sama Dagri. Kita berharap banget. Dagri ini kan kalau di Undang-Undang Otonomi koordinator. Ya, betul. Jadi monitor dong gitu kan, ini Pemda-Pemda yang begini nih ditegur supaya yang kita belajar lah selama ini. Kalau di pusat ngomong ini itu sebenarnya nggak ada yang lihat sampai daerah. Mari kita kendalikan inflasi gitu kan. Ayo gimana caranya? Udah pokoknya naik aja harga. Nah Pak Mendagri sekarang tiap Senin kepala daerah duduk semua Zoom sama gua. Coba lu ceritain apa yang terjadi tiap daerah. Harga ini melejit Pak di daerah saya karena ini. Gimana cara lu? Atau harga ini terkontrol, gimana cara lu? Supaya tukar menukar antar 500 Pemda. Nih gue demen yang kayak gini nih, negara gue butuh gini nih, dikoordinir, detail diliatin satu-satu. Gitu kan? Nah ini kita pikir Stranas juga belajar kayak gitu, tapi digitalisasi obatnya. Gitu kan, nggak usah kita ngumpulin orang. Kalau kepala daerah suruh datang ke Jakarta bahagia dia. Aduh, jalan-jalan. Ayo. Kenapa cuma 2 hari Pak? Gitu. Tapi bukan semua daerah lah. Enggak. Tapi maksudnya udah digital aja. Ngendalin inflasi tiap Senin rapat. Apa yang kurang gitu kan? Ngendalin pendidikan gitu kan, lihat datanya, lihat gimana menganggarkan sumber daya resources gitu ya. Nah ini SIPD yang bisa bikin itu. Jadi kita bilang tagging ini tematik.
Kalau kita mau infrastruktur, dia bisa keluarin infrastruktur. Kalau kemiskinan ekstrim, stunting atau apalagi lah, olahraga Indonesia ini makin payah gitu kan. Berapa sih anggaran olahraga gitu? Itu bisa dilihat tuh. Wow, pantesan gitu, nggak ada yang nganggarin buat olahraga. Data orang miskin jelek updating oleh Pemda. Pemda pasti nggak mau dituduh gitu. Wah, gua udah lihat di SIPD nggak ada anggaran updating data. Ini nih yang kayak gini-gini nih di dinas sosial. Jadi ini benar-benar detail banget gitu, dan kita bilang bukan buat pemerintah aja sih. Kita pengen juga masyarakat juga tahu kok, terutama universitas, media sama LSM gitu ya, supaya dia bisa mengontrol. Lah mengontrol kalau nggak ada datanya apa ya, Bu, yang dibikin? Ya itu cuma demo, protes, bilang lu korupsi. Dijawab sama dia, enggak, udah ada tuh, selesai. Omongan cuma bolak-balik aja kan gitu kan. Kami mau pengadaan jembatan, kok adanya malah gapura misalnya. Lah itu gimana cara ngontrolnya? Di perencanaan lu lihat, gapura nih nggak perlu, Pak, gitu kan. Kita nggak perlu kan, kalau masuk daerah kan gapuranya aduhai. Sama itu kenapa nggak lu bikin puskesmas aja sih, lebih benar. Ikon daerah. Sama di bundaran nih, di bundaran depan kan nggak ada yang bisa protes kan, orang nggak tahu itu anggaran kan, tiba-tiba dibangun aja. Dengan SIPD lu boleh. Kita mulai dari kampung kita masing-masing aja. Iya Pak. Terkait itu Pak. Nah sebenarnya berapa besar kerugian yang diprediksi akibat alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, misalkan soal pengentasan kemiskinan dan stunting tadi? Kita kalau soal kerugiannya mungkin ya pasti besar lah, tapi yang lebih parah itu misalokasi. Jadi ini isu terus, lihatlah Indonesia ya, balik lagi ke penyakit tahun 70-an. TBC lagi, stunting nih gue hidup tahun 70, kalau lu belum ya. Tahun 70 tuh masalah kita itu masih korengan, TBC, orang kerdil. Sekarang kita balik lagi loh ke gituan. TBC kita nomor 2 di dunia loh. Ini zaman apa ya, Pak? Nah, kita bilang, lah ini udah ada yang ke bulan, kita masih urusin ginian. Ngurusin koreng. Jadi lebih rugi karena yang dibilang 2045, 2045 mungkin yang emas tuh yang di kota-kota gede. Yang kayak kita gini-gini udah makan sekolahan gitu, emas kita. Tapi saudara-saudara kita yang lain tuh masih sekedar ngambil air, masih 2 kilo jalan. Sedih kan gitu. Sumber air sudah dekat katanya, Pak. Padahal Pemdanya ada. Dan ini 70 tahun lebih kita merdeka. Makanya kita bilang nih gimana sih? Nah, misalokasi itu lebih penting, lebih dahsyat dampaknya ketimbang soal rupiahnya. Kita bilang gitu ya. Jadi kalau dia dialokasikan benar, kita bisa naik bareng-bareng nih Indonesia emas gitu loh, kalau benar alokasinya. Nah, tapi yang paling pasti lah kita hitung gini. Kalau ada 500-an Pemda, sekarang dia nggak perlu bikin aplikasi, nggak perlu bikin server, gitu kan? Gitu kan? Satu Pemda punya 5 aja aplikasi, hilang. Ya aplikasi bikinnya mungkin beberapa ratus juta. Katakanlah dia punya 2 miliar, 3 miliar gitu. 500 Pemda gue udah ngomong triliun nih. Penghematan gitu kan. Lu tinggal pakai kok. Server ada, ini ada gitu ya. Namanya kita bilang teknologinya udah maju, penghematan di teknologi, tapi misalokasi bisa dikurangin gitu ya. Artinya duit yang dihamburin ke bilang buat gapura, buat perjalanan dinas nggak penting, buat rakor segala macam tuh, dia akan fokus ke pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, kemudahan berusaha gitu kan. Itu gua pikir multiplikasi dampaknya jauh lebih dahsyat ketimbang kita bilang bahwa ini kita bisa menghemat sekian. Iya, tapi mengalokasikan dengan benar itu jauh lebih besar dampaknya ketimbang dihematnya gitu ya, yang kita bayangin kan gitu kan. Kalau butuh terminal ya bangun terminal dong gitu kan, supaya pergerakan orang lebih baik misalnya gitu, ketimbang sekali lagi gapura. Gue paling sebel banget tuh kalau daerah tuh. Ngapa hobi banget sih bikin gapura gitu. paling legit mungkin Pak. Iya gitu ya. Di kampung lo juga pasti banyak gapura ya kan. Masuk kabupaten gapura. Ini seru banget nih ngomongin SIPD nih. Kan udah soft launching apa ya SIPD apa ya, Desember lalu kalau nggak salah. Nah ini progresnya seperti apa sih Pak SIPD sekarang Pak? Berita buruknya nih. Berita buruk. Berita buruk dulu dong. Dari Stranas merasa kalau roadmapnya diikutin, negara keburu kelar. Barangnya belum jadi, mungkin 2 tahun lagi. Nah kita putuskan
untuk diakselerasi. Butuh sekitar 250 miliar, kita dibantu dengan Pusilkom UI juga untuk ngelihat, bukan di Strana sih, di Dagri nih yang gue ceritain di Dagri nih. Jadi Dagri kita support ini, ngelihat petanya, oke, diputuskan, diakselerasi, diestimasi butuh 250 miliar gitu kan. Di samping server ada di Kominfo terpusat semua gitu. Nah, kita datang ke Kemenq, kita bilang nih mohon maaf, kita nggak bisa anggarin di depan karena belum diantisipasi dulu. Tapi kalau boleh sekarang anggarannya darurat aja gitu kan. Dagri Kemenq bilang iya tapi sampai sekarang nggak ada. Lantas sama Stranas kita undang PJ Gubernur DKI gitu, Pak Heru. Kan DKI ini paling gede. Kalau sistem dia mah udah lebih maju, lebih maju. Iyalah, tapi buat DKI doang, kan buat DKI doang kan, yang kita mau kan nasional nih. Nah kita bilang Pak Heru, Pak Heru setuju gitu untuk ikut mendukung di samping Pemda Jawa Barat. Pemda Jawa Barat udah lama, tapi ya itu kalau dia sendiri kecepatannya kurang cepat. Nah kita bilang sekarang kita didukung sama Dagri ya, dalam pembangunannya didukung sama Pemda DKI dan Jawa Barat gitu ya. Dan di dalam Dagri sendiri dikoordinirlah sama Pak Sekjen gitu, ada Dirjen Keuangan Daerah, Dirjen Pembangunan Daerah. Ini pembangunan daerah nih buat perencanaan nih dia sama Pusdatin itu yang IT-nya segala macam. Ya kita harap tahun ini begitu di launch sebagai aplikasi umum, dia jalan paling nggak buat perencanaan. Nanti 1 Januari seluruh APBD Pemda kelihatan di SIPD. Nah barulah pelaksanaan tuh ngebayar segala macam. Termasuk dana desa yang 75.000 nih jangan lupa nih, udah ada sistemnya sendiri, itu namanya Siskudes, Sistem Keuangan Desa. Nah itu connect dengan SIPD, dijamin connect. Ini kan duit 70 triliun sendiri nih yang dikelola Siskudes nih. Makanya dari Stranas gunanya apa? Kita bilang melarang semua desa untuk membuat aplikasi. Udah ini ya Siskudes saja, barang gratis dari BPKP. Sederhana. Satu kabupaten kira-kira nih Wi, ada sekitar minimum 100 desa kalau kabupaten. Ada aja orang iseng yang bilang nih sistem gua bagus, ini kepala desanya, udah kita larang tuh. Dulu tahun 2016 kita bikin tuh edaran ke seluruh desa, dilarang lu pakai Siskudes. Sehingga dia sama semua. Dari Siskudes nyangkut ke SIPD, naik terus gitu, masyarakat bisa lihat di setiap proses. Jadi masalahnya ya duit. Semoga bener bisa kita akselerasi, karena dari Pemda DKI juga kan dia nggak bisa gampang-gampang juga. Dia ngomong dulu sama DPRD, kita bilang pokoknya kita kasih lah Pak Heru kreditnya gitu. Kita sebut lah ini dibantu Pemda DKI gitu. Ya kita harus fair juga kan. Termasuk bantuan donor gitu juga kita harus sebut gitu. Tapi rasanya kita isunya sekarang bukan soal gimana bikinnya, bukan, gimana mempercepatnya. Supaya ini sekarang perencanaan udah masuk semua nih untuk 2024. Makanya kita bisa lihat nih, dia ngerencanain apa-apa sama Dagri udah disempritin nih yang salah-salah misalokasi. Nanti 1 Januari keluarlah APBD-nya, kita udah bisa lihat semua. Nggak ada peluang buat uang ketok, ya karena udah elektronik semua. Kalau bahasa kita gini, dari perencanaan ke APBD itu kayak naik bis dari terminal ke terminal. Lu nggak bisa naik di tengah jalan. Titipan-titipan udah nggak bisa karena ini elektronik semua kan. Nah kita bilang selesai lah penumpang di tengah jalan. Ini yang titipan-titipan yang mengancam lewat uang ketok segala macam gitu ya. Tapi yang lebih penting masyarakat juga tahu apa yang dianggarkan. Supaya jangan salah, kebutuhan gua ini, lu jangan bangun yang lain dong. Nah, kira-kira gitu ya. Nah itu jadi isunya sekarang, isu anggaran, isu pengelolaannya. Ini kan database yang gila-gilaan nih. Ada kerahasiaan, ada security, ada infrastruktur segala kan. Jangan juga monitoringnya lewat HP kan nggak mungkin. Dia idealnya ada ruang besar gitu, ada kalau ada yang salah dia nyala sendiri lampunya ya kayak di film lah. Film apa nih, James Bond? Kudu nonton Netflix gitu sering-sering biar tahu bayangannya kayak apa ya gitu ya. Gitu kira-kira itulah. Iya betul. SIPD kan ini apa ya, udah melalui Perpres tadi apa ya? Ya, jadi disebut ini bahwa ini aplikasi umum, tidak boleh lagi ada yang lain ngebangun, sehingga kalau dia ngebangun udah ketahuan niatnya. Lu ngapain sih bikin ada yang gratis? Kan gitu ya. Iya. Oke. Kemudian untuk menjamin efektivitas anggaran nih Pak, misalnya pemanfaatan SIPD gitu, seperti apa sih Pak peran inspektorat dalam hal ini?
untuk menjamin anggaran supaya tetap tepat sasaran gitu. Ya, jadi KPK sebenarnya sebelum Seranas ya 2017 kita bersurat ke Presiden. Salah satu instrumen pencegahan yang paling efektif itu sebenarnya inspektorat. Jadi itu kalau kayak pengawas yang melekat kan. Tapi kenyataannya gini ya, setiap ada OTT gitu ditanya gitu, lu tahu nggak sih? Ya tahu. Kenapa lu nggak lapor? Ya. Diem aja dia kan. Jadi boro-boro mencegah, melapor aja dia nggak berani gitu kan. Maka kita ini harus dikuatkan. Kita tulis surat ke Presiden waktu itu. Presiden tolong inspektorat dikuatkan. 1, anggarannya harus dijamin. 2, jumlah orangnya cukup. 3, keahliannya harus memadai sebagai pengawas. Dan 4, gengsinya cukup. Supaya dia jangan di bawah kepala daerah gitu. Artinya dipecat semena-mena gitu kan. Ya takut lah dia kan. Ya, betul. Akhirnya direspons lah sama Presiden dengan Kemdagri gitu. Dibuatlah peraturan pemerintah. Kira-kira isinya gini. Kepala inspektorat diangkat oleh kepala daerah. Benar. Atas persetujuan kepala daerah setingkat di atasnya. Nah, jadi kalau dia diangkat tuh harus persetujuan gubernur juga untuk kabupaten. Tapi yang lebih penting lagi, dipecatnya juga sama. Nggak bisa semena-mena bupati mecat inspektorat. Dia harus izin dulu ke gubernur. Nah kalau di provinsi izin ke Dagri, kira-kira gitulah. Nah kenapa SIPD ini jadi nyangkut? Karena kita sebut juga kecukupan anggaran itu dari Dagri, di PP-nya disebut loh 1% dari anggaran Pemda, kalau APBD-nya 1 triliun itu 1% harus buat anggaran inspektorat. Supaya dia cukup duit kan buat jalan ke sana kemari gitu kan, buat pelatihan. 1%. Kalau dia APBD-nya 1 sampai 2 triliun, dia 0,75%. Jadi angkanya itu udah ada. Masalahnya di lapangan siapa yang ngontrol? Nah, dengan SIPD gua kunci lu semua, selesai urusan gitu kan. Jadi yang nggak niat-niat memperkuat inspektorat tuh nggak bisa. Iya betul. Kecukupan orang sama. Kita udah bilang kalau inspektor provinsi ada sekian orang minimum gitu. Nah itu kita bilang dari SIPD bisa dikontrol semua. Gitu. Kita harap jadi Pemda 1 dia punya acuan. Nggak semua Pemda juga nakal, enggak lah. Gitu. Jadi beberapa, gua harusnya berapa nih anggarannya? Ini 1% Pak, kalau APBD-nya 1T gitu kan. Kalau di atas itu persentasenya mengecil. Dia ada panduan, tapi dari SPD dimonitor. Jumlah auditornya juga ketahuan. Gue punya 60, Pak harusnya 90 sampai 120, berarti gue kurang 30. Masukin di sistem, gue rekrut orang 30. Direkrutlah jadi inspektorat. Jangan direkrut humas, protokol, putri daerah gitu. Iyalah, gitu kan. Ya kan yang gitu-gitu kan salah gitu. Yang dibutuhkan pengawas datangnya gitu. Kira-kira yang gitulah.